Untuk share ke YouTube sudah ya? Oke. Bentar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Bentar ya. Ada garis kuning kah di situ, Ustaz Rifai, di layar saya? Ya Ustaz. Ya. Coretan gitu. Iya. Belum ya? Macet. Saya mau lihat 84 peserta. Coba yang kelas 77. Kelas 77 bisa apa ya, kita lihat dari mana Pak Rifai? Angkat tangan kah? Ya, coba di emojinya ya yang kelas 77. Biar Bapak tahu kalau sudah 2 atau 70% yang sudah masuk, kita mulai. Kelas 77. Kelas 77. Kita lihat nih chat. Ya, banyak 1, 2, 3. Ya, pakai chat aja. Yang kelas 77 di chat ya. Ya, Ani, Nadia, Pak Izatul, Aisyah, Sera, Iya, Sahla. Masih pakai akun kakaknya kayaknya nih, KKN. Diva, Kunafa, Alfiana, Dita, Nela, Roro, Rilmi, ini nama smartphone-nya. Bisa di rename nak, ganti namanya ya. Yang masih nama HP, akun nama. Berikut kelas Mariam Bilkis, Fidela, Jihan, Tashu, Reza, April. Ini sudah masuk ini. Oke. Yang kelas 8 bisa menyimak ya. Ya, hitung-hitung kalian mengulang pelajaran kelas 7. Namun memang ada di sini integrasi. Ada sebuah, karena perpindahan bahasanya KMA yang terbaru ya. Kalian kelas 7 dulu, yang kelas 7 sekarang ada yang belum kalian pelajari. Itu yang perlu kalian ketahui juga. Baik, kita bismillah ya. Tinggal 1 menit saja ya. 8:45 kita mulai. Sudah banyak kelas 7. Oke. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, sudah cukup 75% ya. Siapa tahu mungkin yang lainnya belum dapat hidayah ya, belum ada kuota. Oke. Sambil menunggu ya, kita langsung saja ya. Mulai untuk kelas 77 bisa diperhatikan oleh kelas 81 sampai 88 juga. Baik, kita awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita sama-sama berdoa. Aman nggak kira-kira tapi ini?
Aman ini. Tadi dia kan banyak gini. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa yang kita baca ketika pembelajaran berlangsung. Saya pin dulu video saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi ya? Baru aja. Mari kita mulai berdoa. Bapak pimpin, kalian mengamini doa Bapak biar tidak ribut di pertemuan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina Abi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah keberkahan atas apa yang akan kami pelajari. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala macam bahaya, bala maupun penyakit. Baiklah anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, pertama dari kelas 77 sampai kelas 88 ya. Kelas fikih. Baik, ini sebelumnya Bapak maklumkan bahwa semua kegiatan kita ini terekod atau bisa dilihat juga di live streaming di channel YouTube Bapak ya. Di Muhammad Isra Zainuddin. Bisa dilihat gitu. Untuk kelas 77 sesuai dengan arahan di deskripsi tugas ataupun pembelajaran kita hari ini, kita akan sama-sama diskusi ya, membahas tentang pertanyaan yang sudah dilontarkan ke Bapak melalui channel YouTube di kolom komentar ya. Langsung saja yang saya sebut namanya nanti tolong host dibuka ya, berkomentar nanti mau apa ada komunikasi gitu. Dengan pertama Nanda bisa dilihat ya linknya apa screen Bapak ya. Nanda Anindita Lofi Tasari. Namanya di sini beda ya. Oh, sama ya. Anindita nomor absen 20. Pertanyaannya, saya ingin bertanya, apakah akan sah jika kita menghayal atau tidak fokus ketika sedang sholat? Ada Nanda Anindita ya? Sudah angkat tangan? Ya, ada. Nah, baik. Pertanyaannya bagus. Ya. Bagaimana? Apakah sah atau tidak? Nah, jadi berbicara tentang ketika sholat, seseorang itu tidak fokus, kata lain dia tidak khusyuk ya dalam sholatnya, maka sholatnya dalam mazhab kita yang Syafi'i, ya, kita mengambil yang maka selama dia melaksanakan rukun sholat dengan sempurna, maka sahlah sholatnya. Ya, masalah menghayal dan tidaknya, tapi konteksnya menghayal sampai tidak melakukan rukun sholat, ya, itu jelas tidak sah. Ya, jadi kalau fikih kan bicara tentang sah dan batal ya. Nah, nanti kalau masalah akhlak itu sifat kejiwaan ataupun akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan masuk ke bab khusyuk nanti. Sekalipun memang ada perbedaan pendapat ulama yang mengatakan khusyuk itu harus ada dalam sholat. Namun ada yang mengatakan khusyuk tidak merupakan rukun daripada sholat. Karena saking sulitnya ya. Nah, maka di sini ketika seorang itu tidak fokus saat sholat, dalam konteks tidak fokusnya ya bayangannya kemana-mana, misalkan ya ke tugasnya kah, ataupun ke sesuatu yang membuat dia menghayal, maka selama dia lengkap sholatnya dari bacaan fatihahnya, takbirnya, dari semua rukun dia lakukan, maka sahlah sholatnya. Nah, berbicara tentang itu. Tapi sebaiknya ya masa ketika sholat tidak sadar bahwa dirinya sholat.
Ya, Nanda Anindita. Bisa diterima ya, bisa dijelas jadi penjelasannya masih ada yang perlu ditanya lagi? Ada. Oke, udah ketemu Kak Anindita Sesrifai? Udah. Ada ketemu orangnya di sini? Masih admit. Oh, admit masih ya? Oke. Baik, saya lihat di chat juga ya. Oke, nanti kita sambil interaksi ya, artinya komunikasi ini. Baik, selanjutnya dari Ananda Anna Latifatur Rasyidah ya. Bagaimana riwayat perintah sholat, Ustaz? Riwayat perintah sholat, maksudnya apa ini? Ya, pertanyaannya masih umum ya. Mungkin maksud dari penanya bab ataupun dalil ya mungkin ya yang disebutkan di sini, riwayat ataupun sejarah singkat perintah sholat itu. Ya, secara umum Bapak sampaikan, nanti bisa dilihat di bukunya karena di situ disebutkan bahwasanya rentetan daripada pentasyri'an ya pensyariatan yang namanya ibadah sholat itu kan sudah masyhur ya dalam agama kita, bahwasanya itu terjadi ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perintah sholat di sanalah diwajibkan sholat seperti itu. Jadi itu nanti bisa dilihat sendiri Ana Latifatur Rasyidah ya. Kemudian dari Nanda Dea Sintia, pertanyaannya bagaimana yang harus dilakukan jika lupa rokaat selanjutnya dalam sholat? Ya, kalau dia lupa rokaat, misalkan tidak baca Fatihah, gimana sholatnya? Ini konteksnya lupa, kok sampai bisa lupa ya? Bagaimana yang harus dilakukan jika lupa rokaat selanjutnya? Karena kalau merupakan satu rokaat, rokaat dalam sholat, itu jelas itu ya, tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Kalau lupa satu rukun saja. Ini apalagi, kalau ini ya, bagaimana yang harus dilakukan jika lupa rokaat? Iya, mohon maaf saya salah paham tadi. Kirain lupa rukunnya. Oh, lupa rokaat dalam sholat. Nah, caranya, kalau dia ragu antara ini 2 ke 3, ambil 2. Ya, karena yang diragukan itu 3-nya, maka ambil 2. Ini rokaat ketiga atau keempat? Rokaat ketiga atau keempat? Ambil 3. Ya, itu caranya. Tapi nanti ketika sudah keraguan itu terjawab memang benar kita rokaat 3, maka anda usah sholat sujud sahwi. Tapi kalau memang betul-betul lupa apakah benar dan tidaknya, maka sebaiknya sujud sahwi. Kalaupun tidak sujud sahwi, sah sholatnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau lupa rokaat, pasti ini maksudnya ingat ketika dalam sholat ya. Dia ingatnya pas rokaat, ini 3 atau 4? Oh, ambil 3. Ini 2 atau 3? Ambil 2. Seperti itu. Tapi kalau sudah selesai sholat baru ingat, berapa rokaat ya sholat zuhur tadi ya? Kalau seperti ini, maka al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya, yakinanlah yang diutamakan. Kalau kalian yakin 4 rakaat tadi, sudah yakin saja insya Allah akan ibadah sholatnya sah-sah saja seperti itu. Nah, jadi ini konteksnya dia ingat ketika dalam lupa rakaatnya dan ia ingat ketika dalam sholat. Bagus pertanyaannya dia Cynthia. Bagus. Lanjut. Nanda Apriliana Maulida. Pertanyaannya absen 74 ya. Apa perbedaan syarat sah dengan syarat wajib? Di bukunya Bapak rasa bisa dibaca, tapi tidak apa-apa ya. Nanti biar sebagai pengingat buat kita. Syarat sah itu kan, syarat sah di dalam buku kalian itu sudah ada di situ. Syarat wajibnya, ya kalau kita berangkat dari syarat wajib sebenarnya dulu. Karena kalau sudah wajib, baru dia akan berbicara tentang syarat sah. Ya, syarat wajib yaitu Islam. Ya, baru dia wajib sholat kalau dia Islam. Kalau dia tidak Islam, tidak wajib sholat. Ya, Islam, baligh, berakal, ya kan? Mengetahui waktu sholat. Nah, itu salah satu wajib. Syarat wajibnya. Ataupun syarat sahnya nanti dia harus ada wudhu. Ya, kemudian salah satunya nanti juga di sana melakukan rukun-rukun sholat. Nah, itu saja secara singkat Bapak jawab. Yang mengingat
Kita punya durasi hanya 20 menit. Ya. Dan kami ingatkan pada semua siswa-siswi Bapak, jangan lupa mengisi daftar hadir ya, supaya tidak absennya ya, daftar hadir. Berikutnya dari Nanda Rihana Hidayat yang kelas 8 juga bisa bertanya nanti kalau memang sudah berakhir sesi ini, kalau ada yang perlu ditanyakan. Ini ada poinnya nanti yang bertanya-tanya ini saya dokumentasi ya. Chatnya ini saya abadikan, nanti saya cek namanya siapa yang bertanya, siapa yang ikut berpartisipasi lah dalam pembelajaran ini. Saya kasih nilai plus nanti itu ya. Itu bagian nilai plusnya. Baik. Jika aurat perempuan yaitu kaki terpampang jelas saat sholat karena tidak sengaja, apakah sholatnya masih dianggap sah atau tidak? Dia tidak sengaja membuka kakinya. Kayak apa nggak sengajanya ya? Kalau tidak tahu mungkin bisa. Tapi kalau kalimat tidak sengaja ini agak aneh sedikit ya. Tapi kalau mengatakan tidak tahu dia terbuka auratnya, kakinya nggak tahu terbuka di belakang, maka konteks sholatnya ya karena dia ilatnya tidak tahu, maka sah-sah saja sholatnya. Kan gitu. Tapi kalau sengaja dia tahu memang terbuka, sengaja memperlihatkan kakinya yang hitam belang itu misalkan, maka jelas itu ya, itu tidak sah sholatnya. Nah, maka ketika dia tidak sengaja, ketika dia tidak tahu bahwa auratnya terbuka, ya maka tidak apa-apa kalau dia tidak tahu. Nah, tapi kalau tahu itu apa-apa. Itu ya Nanda Rihana. Bagus pertanyaannya. Baik, ada Nanda Rihana bisa chat dan diaktifkan mungkin. Bagus pertanyaannya. Ada? Ada, Sus? Bisa dicekkan? Rihana, ya hadir. Oh ya, bisa dihidupkan Rihananya, Sus? Ya, dipin. Ya. Rihana. Ya, bagus. Biar kelihatan nanti di layar. Mana anunya? Rihana. Untuk menyapa itu kayak mana, Sus? Atau bisa di unmute aja, buka. Saya mau bertanya sedikit. Saya Pak. Oke, Rihana. Rihana dari MI atau SD kemarin? Dari alumninya, alumni SD atau MI, SDN? SD Muhammadiyah, Pak. Oh, SD Muhammadiyah ya. SD Muhammadiyah 1, 2, 3. 1, Pak. 1, bagus. Jadi saya tanya dulu nih, Rihana. Tahu aurat nggak? Tahu apa itu aurat? Apa itu sesuatu yang harus ditutupi, Pak? Harus ditutup ya. Dari yang bukan mahram. Dari yang bukan mahram. Berarti kalau ada mahram boleh lah dalam sholat. Nggak boleh sih, Pak. Ya, bagus. Jadi aurat itu artinya ma wajaba satruhu wa haruma nazruhu. Itu pengertiannya dalam kitab ya. Bahwa yang namanya aurat adalah yang wajib tertutup dan haram dilihat. Ya, jadi itu apa lagi dari konteks sholat. Itu aurat laki-laki dari bawah pusatnya ya, pusarnya sampai lutut. Nah, itu batas auratnya. Kalau perempuan semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Seperti itu. Jadi kalau mukanya kelihatan tidak apa-apa. Atau kelihatan telapak tangannya nggak apa-apa. Itu karena batas. Itu menurut mazhab Syafi'i. Adapun nanti yang lainnya, pendapat lainnya itu nanti bisa dicari sendiri ya. Baik. Terima kasih Rihana. Lanjut, ini Helga. Ini Helga, pertanyaannya apa dalil yang mewajibkan sholat, Ustaz? Ya, banyak dalilnya ya. Dari Al-Quran, dari hadis. Salah satunya Al-Quran. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Itu kalau sudah perintah Allah sholat, ya sholat saja gitu ya. Dalam konteks ini, perintah sholat secara umum, namun pelaksanaannya nanti tata caranya dijelaskan oleh hadis. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Anisha.
Apa perbedaan dari sunnah ab'ad dan sunnah hayat? Nah, jelas ya, sunnah ab'ad itu sunnah yang jika ditinggalkan dianjurkan untuk sujud sahwi. Ya, sujud yang dilakukan sebelum salam dua kali sujud, ya baru salam. Ini di sujud terakhir, di duduk tahiyat terakhir. Itu sunnah ab'ad. Salah satunya contohnya itu kunut, ya sunnah ab'ad itu. Kemudian duduk tahiyat awal itu sunnah ab'ad. Kemudian adapun sunnah hayat ini paling banyak sunnah hayat. Yang berbentuk kaul saja, ucapan saja itu seperti doa iftitah, membaca surah setelah Al-Fatihah, membaca surah pendek itu sunnah hayat namanya. Biar nggak baca tetap sah ya. Atau membaca subhanallah, tasbih ya. Itu termasuk sunnah hayat. Banyak sunnah hayat itu. Paling banyak di sini antara sunnah abad dengan hayat. Kalau hayat tidak dianjurkan sujud sahwi. Itu ya, Anissa Nur Azizah. Najwa Zohratun Nuha. Oh itu. Pakai akun kakaknya paling ini. Bagus. Ada siswanya ya? Bisa di chat saja. Oke, hadir gitu ya. Berikutnya Grand Kholis. Naila Nur Alia. Pertanyaannya, syarat wajib sholat, apa saja syarat wajib sholat? Nah, itu sudah tadi ya. Sama dengan pertanyaan sebelumnya. Bisa dilihat nanti. Kemudian mengapa, pertanyaan dari Nadia Pramesti. Mengapa anak kecil tidak diharuskan sholat fardu? Karena dia belum mumayyiz ya. Anak kecil itu belum tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, yang tidak baik. Dan dia belum paham, belum akil, baligh ya. Kalau sudah baligh ya wajib. Ukuran kalian ini kelas 77 sudah balik semua. Biarpun belum ada yang belum haid misalkan. Belum datang bulan. Itu sudah karena umur kalian sudah bukan anak-anak lagi gitu ya. Mengapa anak kecil tidak haruskan sholat? Tidak diharuskan sholat fardu ya, karena itu tadi belum akil balik. Tetapi sebaiknya diajarkan sejak waktu kecil. Ketika berumur 7 tahun ya diajarkan. Tapi kalau sudah umur 10 tahun tidak mau sholat, maka diperintahkan dalam agama untuk memukul dengan pukulan pendidikan, tidak sampai menyakiti, supaya anak itu mau melakukan sholat fardu. Bagus pertanyaan Nadia. Kemudian Jack Don, Siti Fidala Latifah. Pertanyaannya, jika dalam sunnah ab'ad lupa dalam membaca doa kunut, hukumnya adalah, nah ini sunnah ya. Sunnah ab'ad doa kunut itu. Kalaupun tidak, maka tidak apa-apa sholatnya. Sah sholatnya. Ketika dia tidak kunut, kemudian tidak juga sujud sahwi, sholatnya pun sah. Ya, karena dia meninggalkan sunnah ab'ad. Kecuali kalau rukun yang ditinggalkan, maka itu bisa bermasalah sholatnya nanti. Baik. Berikutnya dari Sarah Hidayah. Ini ada chat ya. Chat dari siapa? Iya Kak, bisa nanti. Fatih ya. Fatih. Oke, dihidupkan aja. Boleh sambil jalan ya. Silahkan. Mana Fatih? Di unmute ya. Ananda Fatih. Ada Fatih? Belum ada ya. Lanjut. Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Sarah Hidayah. Apa itu makmum masbuk dan bagaimana hukum makmum yang gerakannya mendahului imam? Jadi di dalam sholat berjamaah ini ya. Kalau kita bicara tentang makmum, berarti dia sholat jamaah. Maka dalam konteks ini ada makmum muafik dan ada makmum masbuk. Nah, kalau muafik itu yang memang sejak awal bersama imam, takbiratul ihramnya sama-sama dengan imam gitu ya. Kemudian ini ada perkara sedikit masalah dari masbuk, ya, makmum masbuk ya. Caranya bagaimana?
bagaimana hukum makmum yang masbuk ini kita tidak bisa menghukum. Dalam artian gini, ketika dia terlambat satu rukun dengan imam atau dia tidak dapat ruku bersama imam, itu sudah dia ketinggalan satu rukun. Maka dia ketika sebelum salam dia berdiri. Ketika imam salam, dia berdiri mengambil satu rakaat, misalkan kalau satu rakaat yang tertinggal dari imam dan seterusnya. Nah, bagaimana hukum makmum yang gerakannya mendahului imam? Ini yang tidak boleh mendahului imam. Tidak ada syarat pun dalam sholat itu yang mengatakan boleh mendahului imam, tidak ada. Maka nanti ancaman bagi orang-orang yang mendahului imam. Imam belum salam, dia sudah salam. Maka ini keluar dari jamaah namanya. Ya, artinya tidak boleh seperti itu. Inilah gambaran Islam ya. Bagaimana kita taat terhadap pimpinan. Karena bagaimanapun imam itu adalah pimpinan kita ya. Imam salam, kita ikut salam. Imam baca Fatihah, kita dengarkan baca Fatihahnya, baru kita baca Fatihah ataupun berikutnya dan seterusnya. Ya, jadi hukumnya tidak boleh mendahului gerakan imam. Ya, jadi kalau ada yang mendahului gerakan imam nanti bisa diancam oleh hadis Nabi yang mengatakan surrifa wajahahu, akan dipalingkan wajahnya seperti wajahnya himar nanti ya, mirip kuda lah. Ini nanti kalau di akhirat yang mukanya kayak kuda-kuda berarti dia di dunia pernah mendahului imam. Nah, jangan sampai seperti itu. Baik, berikutnya dari Syahla. Apakah jika sholat subuh tidak membaca doa kunut wajib sujud sahwi? Tidak wajib. Sebaiknya sujud sahwi. Ya. Kalau wajib sujud sahwi, kalau tidak sujud sahwi, tidak sah sholatnya. Nah, itu yang salah. Jadi tidak wajib. Artinya sebaiknya dianjurkan. Bukan mengatakan wajib. Karena kunut itu sendiri kan sunnah. Ya, sunnah abad. Bagus. Syahla mana Syahla? Bisa angkat tangan? Syahla atau chat? Oke, lanjut aja ya. Pertanyaan berikutnya dari Kayla. Apa hukum melafazkan niat sholat? Nah, ini niat sholat dalam rukun sholat kan niat itu termasuk rukun. Maka hukumnya adalah wajib yang namanya niat. Ya, niat itu dalam sholat wajib. Perkara nanti ada perbedaan ulama, niatnya apakah harus muqorin di takbir, apakah harus beriringan dengan Allah, baru niat dalam hati akbar, ataukah seperti mazhabnya Hanafi ketika dia mau sholat, berangkat dari rumah, udah di rumah itu berniat sholat sampai masjid langsung takbir, itu menurut beliau sah-sah saja. Itu nanti ada pendapat ulama. Nanti yang penting kalian tahu bahwa hukum melafazkan niat dalam sholat itu adalah melafazkan niat secara jahar itu sunnah memang. Tapi kalau dalam hati membaca dalam hati itu wajib. Ya wajib. Usolli fardhu zuhri, baca nyaring itu sunnah. Artinya kalau kalian tidak baca usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, maka kalau nggak baca pun sah. Yang penting dalam hati. Nah, tapi sebaiknya dibaca supaya hati itu terbantu dengan pembacaan lisan tadi. Oke, lanjut. Bagus pertanyaannya, Kaila. Dari Widya Nur Azizah, apa hukum perempuan sholat berjamaah di masjid? Kalau ibu-ibu janda sudah nggak ada menarik dilihat orang itu ataupun aman fitnah ketika dia hadir di masjid, tidak apa-apa. Tidak apa-apa berjamaah di masjid. Tapi sebaiknya kalau seukuran kalian ini, kalau dilihat oleh putra itu nggak khusyuk sholatnya, saking cantiknya kalian. Maka jangan hadir ke masjid. Khawatir nanti jadi fitnah. Kalian kelas 7 ini semua cantik-cantik semua ini. Ya, jadi jangan ke masjid. Iya, tapi kalau memang aman dari fitnah, kemudian ada acara yang maulidan atau apa, ya, terhindar dari khalwat, berduaan, itu nggak apa-apa. Silahkan saja. Nah, jangan sampai setelah ini nanti kelas 77 tidak boleh ada yang ke masjid, haram. Fatwa Emi Surah Zainuddin. Wah, sesat kalian nanti. Oke. Lanjut. Alfiana, apa perbedaan syarat sah dan syarat wajib? Sudah ya. Apakah penting meluruskan dan merapatkan saf dan hukumnya bagi yang melalaikan? Sangat penting ya. Dalam Islam itu meluruskan saf. Itu gambaran kita soalnya. Apakah persatuan umat itu dari sana kelihatan. Kalau masih bongkang-bongkang. Tapi kalau zaman pandemi ini rata-rata
jarang sapnya, berjarak. Tapi yang penting lurus ya, lurus sapnya. Bagaimana hukum yang melalaikan? Hukumnya ya bagi yang memang tahu itu sunnah, kemudian dia tidak mau melakukan, bahkan ingkar dari itu, maka itu tidak boleh. Ya, tidak boleh melakukan demikian. Saking pentingnya, dulu pernah sahabat Nabi Umar bin Khattab, ketika beliau sholat itu untuk meluruskan saf jamaah itu di belakang, itu menggunakan pedang. Bayangkan, pedang. Luruskan safnya. Dia untuk pedang kiri kanan gitu kan. Kalau gambarkan di sini di musola nanti pakai. Jangan berarti dikira. Ya, baik, lanjut. Dari pertanyaan Dipa, mengapa sholat disebut sebagai tiangnya agama? Ya karena sholat itu adalah yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat. Kemudian kalau amal sholatnya bagus, maka ibadah-ibadah lain pun akan jadi bagus. Kalau sholatnya kocar-kacir, ya maka amalan lain pun akan seperti itu. Maka itu disebut dengan tiang. Kalau tiangnya rusak, maka rusak yang lain. Gitu ya. Penting. Kemudian dari Hunafa, apa saja ketentuan sholat lima waktu? Ketentuannya banyak ya. Nanti dilihat di bukunya itu jelas di situ. Berikutnya dari Faizatul Musarrofa, apakah boleh sholat kelihatan gigi? Boleh ya. Kalau ketawa sampai bersuara itu yang nggak boleh. Hihihi. Batal itu sholat. Tapi kalau hanya kelihatan gigi, tapi jangan juga sok selfie sama malaikat lihat saya sholat. Dia kelihatan giginya senyum-senyum. Ya. Itu ya Faizatul Musarrafah ya. Kemudian, mengapa jika seorang hamba meninggalkan sholat, dia akan ragu di dunia dan akhirat? Mengapa jika seorang hamba meninggalkan sholat, dia akan rugi ya, ragu. Rugi di dunia akhirat. Ya jelas rugi di dunia akhirat. Di dunia nanti bisa tidak berkah hidupnya, di akhirat akan disiksa. Kan gitu. Kemudian Dewi, bagus. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melupakan salah satu rukun sholat? Kalau lupa rukun ya tadi konsekuensinya batal. Terus baik yang oret-oret di itu. Ada anak-anak nih yang oret-oret di layar. Lanjut. Apa yang membedakan antara syarat sah sholat dan rukun sholat? Ini bisa dilihat di buku. Ada jelas di situ. Kalau rukun ditinggalkan batal sholatnya. Kalau syaratnya penuhi dulu syaratnya baru sah sholatnya. Kan gitu. Terus Maryam. Mohon izin bertanya bagaimana nasib seorang wanita yang sedang sholat. Wanita tersebut haid. Apakah sholat wanita tersebut diterima? Oh, dia tidak tahu dirinya haid. Ya, masalah terima dan tidak terimanya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kwitansinya bahwa sholat ini sudah diterima. Jadi masalah kalau ini konteksnya tidak tahu ya. Sunuzon sajalah diterima oleh Allah. Dan yang penting niatnya sudah tadi. Pertanyaan berikutnya terakhir ya. Bagaimana cara supaya kita tidak memikirkan masalah dunia saat sholat? Caranya jangan memikirkan dunia. Tidak akan memikirkan masalah dunia ketika dalam sholat. Itu caranya. Ada Rima Rahma kah? Saya mau diskusi. Ada yang mau tanyakan. Nazilatur Rahmah. Ya, ada? Nazilah. Nazulatur Rahmah. Ya, mohon maaf. Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya kasih 5 menit lagi untuk pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari kelas 7. Bisa di-unmute saja. Satu orang nanti baru langsung melontarkan pertanyaannya. Silakan. Satu orang saja atau siapa? Ini banyak chat umum ini. Silakan. Yang mau bertanya kelas 77. Ya. Saya kasih kesempatan 5 menit. Dah, kelas 77. Bisa langsung unmute atau klik emoji. Di screen, Ustaz, di screenshot anak-anak kita semua ini yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, soleh-solehah. Masya Allah. Ada kelas 77? Ada.
Silahkan. Kalau tidak ada, boleh kelas 8. Kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Banyak sekali kalian bergentayangan di dunia maya. Ada? Silahkan boleh di-unmute saja. Dikasih akses Ustaz Rifai. Adik-adik kita. Ya? Sudah bisa ya? Ya, silahkan. Klik unmute-nya saja. Sudah bisa bertanya. Boleh? Silahkan. Ayo. Nanti saya kasih nilai plus nih. Ya? Enggak lah. Paula. Siapa? Naila. Ya, silahkan Naila. Mana? Di-unmute saja. Bisa nggak? Atau di-unmute oleh host? Ya. Naila mana Naila? Saya, Pak. Ya, silahkan. Di pin aja anunya, Ses. Di pin videonya. Mukanya. Biar kelihatan di layar sendiri. Naila mana? Silahkan di ungkapkan pertanyaan. Ya, saya pin ya. Oh, sudah. Jenengan sudah pin kah? Videonya? Nah, nggak pakai muka ya. Disuruh ngapain? Ya, silakan Nela. Halo Nela. Nela bisa dibuka kameranya kah, Nela? Woi, bantu aku. Aku disuruh ngapain? Nanya. Apa ya Allah? Tadi nggak tahu dirinya nanya ini, Sus. Yang lain silakan. Tadi kan yang angkat tangan tuh Fatih, Ananda Nela, sama Sarah Hidayah yang angkat tangan. Ya, silakan itu salah satunya. Boleh unmute. Pak, Ya. materi boleh nggak, Pak? Ya? Di luar materi ini. Boleh. Kelas berapa? Oh, 88 ya? Konita. Bentar, Pak. Silakan. Ya. Jasmine Konita. Ini yang bertanya nanti dapat nilai plus nanti ini. Silakan. 5 menit saja untuk pertanyaan. Yang lain sambil disiapkan boleh pertanyaan. Sudah? Sudah? Weh, foto siapa itu, Le? Ya Allah, itu pada siapa? Anak-anak yang share screen. Siapa nge-share screen tuh? Parah. Dari nama Nggak apa-apa. Mau nge-share foto teman-teman yang di grup nggak apa-apa. Silahkan. Ayo, sudah Kanita? Silahkan. Pertanyaannya. Nadia? Ada yang mau ditanyakan? Nadia? Zahra? Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silahkan Jasmine. Saya pin videonya. Kenapa puasa sunnah pada kedua bulan Sya'ban itu jadi makruh? Di separuh bulannya ya. Kenapa jadi makruh? Iya. Pertama, alasannya supaya ada pembeda antara puasa Ramadan dengan puasa sebelumnya. Artinya puasa Ramadan itu kita lakukan, sebelumnya itu kita belum puasa. Ya, sebaiknya belum puasa baru kita puasa Ramadan. Kalau puasa dari awal kan nggak seru, sama ya kelihatannya gitu. Itu pertama ya dari logikanya. Kedua, memang hadis Nabi jelas mengatakan bahwa selain baginda Rasul dan selain orang-orang yang terbiasa puasa Senin Kamis,
itu dimakruhkan. Tapi kalau orang sudah biasa Senin Kamis, boleh-boleh saja dia puasa sunnah. Tapi kalau puasa qadha, puasa mengqadha puasa sebelumnya karena dia pernah haid misalkan di bulan Ramadan, dia mau qadha di bulan Sya'ban, maka boleh, wajib di situ bahkan harus di sana. Kalau tidak boleh mengundur-undur lagi gitu. Ya. Kalau di tanggal 29-nya atau hari saknya nanti, itu hari Rabu, apakah tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban, itu bisa haram gitu. Nah, seperti itu ya. Coba. Ya, bagus. Baik, karena waktu kita sudah berakhir untuk kelas 77 ya. Kalau kalian masih ingin mengikuti season berikutnya untuk kakak kelas kalian, boleh. Silahkan kalian mengikuti. Kalaupun tidak, bisa live meeting. Mungkin kalian punya kesibukan atau kekurangan kuota gitu kan, boleh meninggalkan dunia yang fana ini. Ya. Pada. Boleh? Yes. Jadi kan nanti ya. Oh gitu. Baik, kelas. Iya boleh. Di-share aja berarti linknya. Berarti saya nunggu atau mulai? Terus saja. Baik. Baik, kelas 8 ya. Tadi ikut doa juga, berarti kita lanjut saja. Baik Ustadz, saya live ya. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absen. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. 144, 143. Ada yang keluar, ada yang masuk ini. Waalaikumsalam. Ya, ini yang jawab ini rata-rata putra ini. Ada apa dengan Ya, Ustaz. Ribut, Pak. Ribut. Ada Ustadz. Oke, bagus. Baik, kelas 88 ya. 88 sampai 81. Oh, 81 sampai 88. Saya mau unjuk gigi dulu. Unjuk gigi yang kelas 81 di chat saja. Nama 81 gitu. 81 dulu ya, biar saya tahu. Boleh? Hah? Charger. Aduh, enggak bawa. 81. Oke, sudah. Periata, Zakwan. Kemudian Arga. Ya, sambil jalan ya, biar saya lihat nanti rekodnya ini bisa saya cek di situ. Siapa saja yang sudah masuk Zoom. Oke, 81. Lanjut. Biar selesai ya, 81. Terus itu nanti langsung 82. Kalau terlalu lama boleh lah. Acak nggak apa-apa, nanti saya short ya. Boleh yang 88 juga di chat nggak apa-apa. 88, 82, 83 sampai 810. Oh, udah ada 810 ya. Itu di YouTube sudah ya, Sas ya. Sudah tayang ya? Ya, sambil absen 1 menit lagi kita akan mulai ya. Ya? Cancel kah? Iya kah? Ya. Tolong itu yang nyanyi, jangan nyanyi. Tolong siapa yang nyanyi itu, jangan ribut. Ya. Nggak apa-apa kalau memang nyanyi itu untuk menghilangkan kegalauannya, boleh aja. Tapi nyanyi dalam hati ya. Malu. Nggak usah nyanyi. Jadi di pelajaran Bapak harus bahagia semuanya. Kalau tidak bahagia, silahkan meninggalkan kelas ini gitu. Harus bahagia semua, jangan ada yang galau. Oke. Sudah cek ya. Chat. Oke, sudah
semuanya sudah ya. Oke, Vigor, Buena. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja untuk pembahasan fikih zakat. Zakat ya. Sebagaimana yang sudah Bapak kasih kalian tugas tentang penjelasan, terus kalian pernah merangkum, itu tolong disimpan saja tulisannya. Nanti kita akan ketemu ketika sudah tidak pembelajaran daring, di pembelajaran luring nantinya ya, di pembelajaran yang normal. Jadi itu nanti Bapak akan cek bagaimana tanggung jawab kalian, ya. Sampai saya ditugas itu pakai bol, ya, untuk peringatan supaya kalian tidak mengirim. Ada saja yang mengirim, difoto dan dikirim. Jadi, tapi bagus juga lah sebagai bukti, nggak apa-apa. Tapi kalau memang tidak ada tugas untuk mengirim, tugas jangan dikirim. Cukup ditulis. Atau hari ini anak-anak baca saja, baca dan pahami. Sudah, baca dan pahami, ya kan? Mudah saja kalau pelajaran Bapak itu enggak. Asalkan kalian ikuti. Oke, mungkin sebelum Bapak mulai ada unek-unek ataupun masukan gitu dari anakku semua tentang pembelajaran kita sebaiknya seperti apa, ataupun ada masukan tentang apa ya, tergantung ini, mungkin ada masukan untuk baiknya pembelajaran kita hari ini atau ke depannya. Boleh, silahkan, saya mau sharing-sharing sedikit. Silahkan dari Nur Syahid. Bisa? Ada Nur Syahid Ramadan? Mungkin ada, silahkan. Naufal Sabil? Razan Muhammad Ihsan? Atau Naufal Zaki nih biasanya, Naufal Zaki. Ada enggak? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau tanya Ustaz. Ya. Mengenai dalil tentang zakat fitrah. Ya. Ini Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Yang artinya, dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah Ustaz, ini yang saya tanyakan ini mengenai kalimat rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah itu maksudnya apa ya Ustaz? Itu maksud secara fisik atau ada makna tersirat dari kalimat tersebut? Iya, bagus. Ini berarti kita berangkat dari pertanyaan saudara Muhammad Zaki ya? Iya, Ustaz. Naufal Zaki. Nah, bagus pertanyaannya. Baik. Dia ini belum silakan yang lain di unmute dulu, di mute dulu anunya ya, biar tidak ada kedengaran suara-suara yang apa ya, berisik lah gitu ya. Silakan. Yang belum di mute dulu. Oke, baik. Terima kasih semuanya ya. Ini Bapak hari ini berbahagia sekali ketemu orang-orang, anak-anak yang hebat-hebat, soleh dan soleha. Ya, terutama kelas 81 sampai 88. Ini putra-putri ya. Ini bukan apa ajang mencari ini, tapi betul-betul apa ya, menatap wajah kalian yang soleh-soleha ini penuh makna ya. Ada yang masih belum pakai seragam, ya izin tadi karena seragamnya masih dijual, jahit gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita maklumi saja. Baik, pertanyaan dari Naufal Zaki tadi tentang waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, dalam konteks ini kalau kita mau lebih luas makna Al-Quran, terjemahan Al-Qurannya ya seperti tadi terjemahannya, sholatlah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalam konteks rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, itu nanti masuk ke dilalah maknanya dalam kitab tafsir nanti ya, bisa dilihat, itu adalah sholat, ya, dalam konteks sholat di sini ya sholat berjamaah kan gitu. Dan nanti dilihat di penjelasan jelas perintah Al-Quran itu secara umum, namun secara eksplisitnya nanti ada ulama yang memang kapasitasnya yang boleh menggali hukum apa maksud dari hal itu. Dan kita hanya bahasanya kalau belum mampu menggali hukum seperti itu,
Kita menggunakan pendapat beliau saja. Nah, kan gitu, ya. Jadi yang jelas dalil yang tadi itu adalah dalil tentang kewajiban zakat, baik zakatul mal maupun zakatul fitri. Kalau zakatul fitri nanti ada dalam hadis juga secara eksplisit, secara khusus pembahasan ataupun kewajiban daripada zakatul fitri. Itu ya. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi yang mau unjuk gigi? Boleh. Ya silahkan. Faradilah Putri. Faradilah, silahkan. Dimut dulu. Ya. Ustadz, kalau kita sholat, terus kita tuh berdoa kayak misalnya, ya Allah, sehatkanlah orang tuaku, tapi di dalam sholat itu boleh kah Ustadz? Kalau dia berdoa dalam sholat, kalau menggunakan bahasa selain bahasa Arab, batal. Oh. Ya, harus menggunakan bahasa Arab. Makanya kalian ini sebenarnya tanpa belajar bahasa Arab sudah cerdas sebenarnya. Kenapa? Karena kalian Allahu Akbar itu bahasa Arab. Fatihah kalian baca itu bahasa Arab. Saya tidak langsung kalian sebenarnya cerdas bahasa Arab. Ya, tapi kalian nggak tahu dirinya cerdas. Artinya kalau dia berdoa di dalam sholat, baik dalam sujud maupun dalam duduknya, itu ketika dia menggunakan bahasa Indonesia, batal. Bagaimana kalau dalam hati, Ustaz? Kalau dalam hati itu bukan diucapkan, maka tidak apa-apa sholat. Dalam hati saja. Apa-apa. Nah, maka kalau pakai bahasa Arab, boleh menggunakan, boleh berdoa secara zahir. Allahumma tawil umra waladi, misalkan walidi, ya Allah panjangkan umur kedua bapakku atau selamatkan ia yang ada dalam kubur, boleh ya, itu dalam sholat. Tapi kalau menggunakan bahasa Indonesia spontanitas batal. Itu ya Fardilah ya, bisa dipahami? Oke, ada lagi silakan angkat tangan ya. Jasmine lagi silakan. Ini kan yang syarat harta yang dizakatkan itu ya harus harta yang berkembang aktif. Itu betul. Berkembang aktif itu gimana, Pak? Nah, ini perlu kalian sambil lihat bukunya boleh. Kalau yang punya buku, yang nggak punya boleh lihat link berikut Bapak sharekan ya linknya, share screen-nya. Sebentar. Oke. PowerPoint. Oh, saya belum buka ya. Belum. Saya buka dulu materinya. Ini biar kita satu paham ya. Ada di buku kalian itu disebutkan bahwa termasuk zakat mal itu rumah, kemudian emas, ya. Nanti ini sebentar lagi Bapak bukakan dulu PowerPoint-nya. Ya. Oke. Sebentar, tinggal satu zakat fitrahnya. Baik, di pertemuan ini Bapak tadi bahasanya seperti ya yang Bapak ucapkan dari awal tadi, bahwa zakat secara umum, ada zakatul fitri, ada zakatul mal nanti ya, zakat fitrah lah bahasa kalian, itu zakat yang diwajibkan ketika di bulan Ramadan, itu zakatul fitri. Nah, kemudian ada juga namanya zakatul mal yang kita bahas hari ini juga gitu. Baik, di sini saya sharekan ya. Kita berangkat dari zakat, berarti yang ditanya tadi zakat harta. Oke. Bisa dilihat di layarnya? Kalian bisa lihat nggak? Bisa. Oke, bisa. Zakat yang ditanya tadi, syarat zakat yang Bapak mulai dulu ya, sambil jalan pertanyaannya itu akan terjawab. Baik, zakat dengan zakat jiwa dan harta menjadi bersih. Ini motonya ya. Dengan zakat jiwa dan harta menjadi bersih. Kemudian macam-macam zakat, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu zakat jiwa. Kemudian zakat mal itu zakat harta. Ini dalilnya ya.
Pengertiannya sudah kalian ada di bukunya. Nah, ini yang ditanyakan tadi sama siapa? Si Konita. Syarat wajib zakat mal itu harus pertama Islam, baligh, merdeka, berakal, merdeka, mencapai nisab. Ada ukurannya, nisabnya 94 gram harga emas. Ya, mencapai haul 1 tahun, ini kecuali pertanian. Kalau pertanian setiap kali panen itu wajib zakat. Hartanya termasuk jenis yang wajib dizakati. Nah, baik, pertanyaan tadi yang apa, Panita, syaratnya harus berkembang. Zakat mal itu harus berkembang. Kalau dia tidak berkembang, maka tidak wajib zakat. Perhatikan semuanya. Kenapa tidak wajib, Pak? Ya. Kenapa tidak wajib? Pertama dia syaratnya sini. Di sini tidak dicantumkan ya. Syarat. Bentar. Harus syarat hartanya itu berkembang. Contoh, misalkan kalian beli rumah seharga 1 T. T itu triliun ya. Atau 1 M. M itu miliar bukan meter. Kalian beli rumah 1 M, mewah rumahnya. Apakah rumah itu wajib zakati? Saya tanya. Silakan yang mau jawab. Kira-kira rumah itu wajib nggak dizakati? Muhlisul amal. Bisa wajib nggak dizakati? Bisa di-unmute. Yang saya tanya, yang saya sebut namanya. Ya, apa harus dizakati kah rumah yang saya beli tadi 1 M itu? Tidak, Pak. Apa? Tidak. Kenapa tidak? Oke, coba Davin Al-Khairi. Saya ambil 72, 73. Atau Muhammad Noval, ayo jawab. Wajib tidak? Kita zakatkan rumah yang harganya 1 M tadi. Akira, coba Akira. Gimana Akira? Bisa apa? Wajib nggak kita zakatkan rumah yang sudah rumah mewah itu yang kita sudah beli tadi? Wajib nggak? Akira. Akira bisa mendengar saya? Nganggu saja. Ya ada Ustaz, sudah paham saya. Ya. Oke. Kelas lain yang ini banyak sekali yang masih belum menggunakan. Ya? Tunggu 1 tahun, siapa tadi? Nah, jadi itu di bukunya kemarin itu saya baca memang ada kekurangan penjelasan yang perlu ditekankan lagi di sana. Syaratnya harus harta yang berkembang. Malnya itu zakatul mal, zakat harta itu harus harta yang berkembang. Misalkan tadi saya bapak ya beli mobil Lamborghini. Wah, Lamborghini tahu kalian kan? Lamborghini itu harganya kalau kita beli bisa beli Avanza 180 unit. Wow. Ya kan? Sekitar berapa triliun itu ya? Saya lupa. Nah, misalkan saya punya mobil itu. Kemudian saya pakai selama setahun, ya kan? Dia tidak berpenghasilan dan tidak berkembang. Apakah wajib dizakati? Tidak. Maka syarat zakatul mal itu seharusnya harus harta yang berkembang. Nah, beda dengan gini, saya punya perusahaan mobil, jual beli mobil. Kemudian kita hitung dari bulan Januari misalkan, saya jual mobil itu penghasilannya modal awal misalkan 1 M. Sampai akhir tahun Desember dihitung keuntungannya setelah bayar karyawan, bayar segala macam bersihnya, saya dapat 10 M atau 12 M. Berarti dalam 1 bulan itu 1 M bersihnya ya. Setelah gaji karyawan, setelah beli sewa toko dan seterusnya, maka itu wajib dizakatkan. Kenapa? Karena uangnya berkembang.
usahanya berkembang seperti itu. Ya. Kalau saya beli rumah 5 triliun tadi, ya, rumahnya apakah wajib dizakati? Tidak, karena dia barang yang tidak berkembang. Tapi beda kalau kita jual beli rumah. Kalau beli rumah, jual beli terus, beli rumah, jual beli, jadikan usaha seperti itu, maka itu nanti hasilnya dihitung. Hitungannya hanya Rp1.000, tidak wajib zakat. Ya. Kalau keuntungannya hanya 5 juta, tidak wajib zakat. Keuntungannya hanya itu bahkan minim bangkrut misalkan, itu enggak wajib zakat. Atau kalian putri Tazka, Kamila, Nadia, terus yang lainnya semuanya, Hana, yang cewek-cewek inilah, selain yang putra-putra ini. Yang putri-putri ini punya misalkan emas di lehernya 10 kilo, di tangannya 1 ton, kakinya kayak India itu, film India, artis-artis Korea lah, lain Korea, India, punya emas 30 kilogram, jalannya gebungkuk-bungkuk gitu. Nah, ketika dia punya emas seperti itu dan dia pakai ataupun tidak pakai, dia simpan, apakah wajib dizakatkan? Ayo, saya tanya. Ada yang bisa jawab aja, yang bisa boleh unmute, yang mau jawab. Yang jawab tidak bisa, konsekuensinya ada argumentasi. Ya, yang jawab tidak atau yang jawab iya, apa alasannya kan gitu. Nah kan, apa-apa, jangan takut. Boleh unmute jawab. Tidak boleh boleh wajibkah atau tidak? Dizakati atau enggak gitu. Enggak ada yang jawab. Karena takut tadi ya, kalau dia jawab nanti dikira dia yang punya emas sebanyak itu. Iya, jadi tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak berkembang. Hanya itu saja. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Jadi di zakatul mal itu perlu ada syarat-syaratnya nanti. Syaratnya salah satunya harta yang dizakatkan harus zakatnya berkembang, hartanya berkembang. Dan kata kunci yang paling harus ada, milik sendiri. Jangan milik orang. Ya, harus milik sendiri. Pengakuan perusahaan semen punya saya, perusahaan itu punya saya, tapi itu sebenarnya punya orang. Itu tidak dikatakan, tidak diwajibkan zakat karena harus milik, al-milkut tam dalam bahasa kitabnya. Harus kepemilikannya sempurna. Kalau milik 2 orang nanti dibagi, bagaimana sistemnya. Oke, itu ya. Mana linknya tadi? Ya. Itu tadi ada ya, Akira, ada yang mau ditanyakan? Akira? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke. Bapak screen lagi. Nah, zakat. Kita lanjutkan sedikit ya. Baik. Jadi zakat fitrah ini. Kita ambil yang tadi. Zakat harta masih ya. Baik. Macam-macam zakat harta, macam-macam harta yang wajib dizakatkan. Ada emas, barang dagang, ya, barang dagangan. Kemudian hasil pertanian, hewan ternak, barang tambang dan barang temuan. Ini yang wajib dizakatkan. Bentuk-bentuk harta. Emas sudah kita bahas tadi. Ukurannya berapa? Silahkan boleh jawab saja. Ukuran berapa? Emas yang ukurannya berapa? 94 gram. Ya, 94 gram. Siapa tadi? Romzi ya? Siapa? Romzi Ustaz. Ya, Romzi. 94 gram. Ini ibu-ibu yang biasa jawab ini. Ibu-ibu putri, calon ibu-ibu. Adik-adik putri, 1 gram emas itu berapa harganya biasanya? 500.000. 500.000. Coba 5 kali 94 gram, berapa juta itu?
Berapa juta? Ayo, itu nggak apa-apa. Kalian unmute saja yang mau jawab. 47. 47 juta. Nah, itu berarti ukuran uang yang kita punya baru wajib zakat. Dan itu diputar selama setahun. Nisabnya, ukuran uangnya berapa? 47 juta tadi ya. Nah, ini jangan ngorek-korek ya. Siapa ngorek-korek ini? Di screen-nya. Oke. Kemudian misalkan ada yang profesi ibunya jangan malu ya. Ada yang profesi ibu bapaknya seorang penjual atau warung kecil boleh. Nah, apakah kalian termasuk wajib zakat atau enggak itu? Ini yang perlu Bapak sampaikan ya. Hitung-hitung kalian jadi penghitung zakat bapak ibunya di rumah. Ya. Ada? Silakan angkat tangan nggak apa-apa atau di chat nggak apa-apa. Saya Ustaz kalau malu. Tapi dibaca semua orang ya. Jangan malu, itu jalan Allah kasih kita rezeki lewat orang tua kita yang profesinya seperti itu. Ya. Oke, nggak ada yang ngaku ini? Oke, saya contohkan saja secara umum. Ustaz, saya mau Ya, kira? Kalau bayar zakat itu boleh belum balik ya Ustaz? Maksudnya itu misalnya saya belum balik tapi saya sudah bisa bayar zakat sendiri karena tabungan saya, bisa nggak gitu? Zakat sebentar. Zakat apa ini? Zakat mal ke zakat fitrah? Zakat mal maksud saya. Oh, zakat mal. Nanti tadi ada lihat syaratnya ya. Syarat zakat mal itu adalah harus balik ya? Ya. Nah, ini dicoret-coret ya. Islam baligh berakal. Berarti kalau dia belum baligh, yang punya harta itu belum diwajibkan. Kenapa? Karena dia belum tahu. Misalkan gini, gambarnya gini. Dia punya orang tua, kedua-duanya kaya raya. Terus ditinggalkanlah oleh kedua orang tuanya. Dalam konteks meninggal dunia ya. Contoh ini. Maka dia kaya dan dia belum balik, masih ya ingusan lah. Dan dia konteksnya dia posisinya dalam yatim piatu bahkan. Apakah dia wajib zakat? Tidak. Kenapa? Karena dia belum balik. Sekalipun memang hartanya itu akan jatuh ke dia, kepemilikannya. Tapi karena dia belum balik, kita tidak tahu bagaimana pengelolaannya, ya kan? Maka dia tidak wajib zakat mal. Jadi akhirnya kalau seperti itu, selama dia belum balik maka tidak wajib. Kalau sudah balik, baru dia wajib seperti itu. Ya karena untuk mengurus dia kecil sampai besar itu butuh harta juga, butuh uang gitu. Nah, setelah dia aktif balik baru dia wajib zakat. Itu ya, akhirnya bisa dipahami? Akhirnya? Alhamdulillah bisa Ustaz. Oke, bagus. Berikutnya tadi apa yang saya mau jelaskan ya? Ya contoh ini pedagang ya. Ada adik yang mungkin saya rasa di sebanyak berapa orang kita ini Syarifai? Sebanyak berapa? 134 orang ini pasti salah satu di antara kalian ada yang punya Indomaret atau Eramat atau minimal jadi security di situ. Bapak Ibu kalian. Nah, saya gini. Saya contohkan ya. Jangan saya lah. Contoh siapa di sini? Azka misalkan ya. Nanda Azka, Muhammad Azka. Itu punya warung kecil di rumah. Bermodalkan 20 juta. Yang dijual apa? Dijual kopi, teh, mie, ya, dan saudara-saudaranya, sabun dan seterusnya lah ya, keperluan rumah tangga. Begitu diputar selama setahun, dihitung keuntungannya setelah bayar listrik, bayar pajak, bayar kebersihan dan seterusnya, total yang ia dapatkan uang sebanyak 40 juta selama setahun.
setelah dihitung-hitung. Apakah wajib zakat? Azka yang jawab. Ahmad Azka Sapa apa ini? Azka Taslimi. Jawab Azka. Wajib, Pak. Apa? Wajib. Wajib. Kenapa wajib? Karena keuntungan kita banyak, Pak. Keuntungan kita banyak. Nah, ini berarti Nanda Azka tidak mendengar tadi yang pertama ya. Syarat uang yang kita miliki yang baru wajib zakat seharga emas 94 gram ya. Tadi kita uangkan berapa uangnya? 47 juta. Ya, 47 juta. Berarti kurang atau lebih tadi dapatnya? Kurang. Berarti kalau kurang tidak wajib. Kan gitu. Nah, itu pun setelah kembali modal ya. Contoh yang kedua. Misalkan Romzi punya warung, jualan seperti biasa tadi dengan modal uang sama 20 juta, tapi penghasilannya 50 juta. Dikurangi modal ya. Artinya sudah termasuk modal. 70 juta aslinya. Nanti kan modalnya tadi 20 juta. Kembalikan modal dulu, sisakan berarti itu untungnya kan gitu. Untungnya berapa? 50 juta. Apakah wajib zakat? Wajib. Kenapa? Karena sudah cukup nisabnya. Nah, jadi nisabnya perlu diketahui ya anak-anak semua ya. Nisab itu ukuran emas, ukuran harta yang standarnya baru kita wajib mengeluarkan zakat. Berapa tadi? 94 gram. Itu seharga emas 94 gram. Kalau diuangkan 47 juta. 47 juta. Ya. Seperti itu ya. Jadi kalau itu sendiri aja seperti itu nanti. Itu pun haulnya sekali setahun. Artinya dihitungnya setahun setelah dia jalankan usaha tersebut. Kalau dia setelah dihitung-hitung, setelah bayar listrik, dipakai keuntungannya untuk beliin anak sepeda atau sejenisnya, atau menggunakan beli kota, sampai dihitung hanya 1.000 rupiah misalkan. Itu jelas tidak wajib ya. 1.000 misalkan keuntungannya setahun, Masya Allah. Usaha apa ya. Nah, jadi seperti itu ya. Itu kata kuncinya kalau harta. Mudah kok belajar zakat. Belajar fikih itu mudah. Kalian pokoknya kalau nggak paham, chat pribadi saya, insya Allah kalau ada waktu saya jawab. Mudah kok ya. Semua. Biar nggak bab fikih zakat boleh kalian tanya. Tentang sholat maupun tentang ibadah lainnya. Selama ada waktu, insya Allah Bapak akan bayar. Ya, mungkin sisa 5 menit lagi sudah kita akan akhiri pertemuan kita karena sudah jamnya sudah berakhir. Karena kalian akan belajar setelah ini. Oke, mungkin sebagai closing statement ataupun saya kasih 2 pertanyaan dari putra 1, putri 1. Silakan langsung saja unmute tanpa saya sebut namanya. Boleh. Pertanyaan Hana. Sudah unmute di Untuk mengeluarkan zakat fitrah kapan, Ustaz? zakat fitrah ya. Yang paling baik. Ya, yang paling afdal itu ketika baru selesai sholat subuh di tanggal 1 Syawal atau mau menjelang persiapan berangkat sholat Idul Fitri. Nah, itu afdalnya ya. Itu afdal ya. Yang ditanya apa? Oke, saya stop. Apa? Itu zakat fitrah ya, zakat fitri ya. Nah, jadi itu yang sunnahnya. Itu yang wajib mengeluarkan itu apakah anak atau bapaknya? Yo, zakat fitrah itu yang mengeluarkan bapak kita atau kita sendiri? Bapak. Iya, kalaupun ada kelebihan makanan pokok malam itu. Kalau dia nggak punya, ada cuma untuk makan keluarga saja, maka tidak wajib zakatul fitri. Tidak wajib. Bukan harus ya, tapi tidak harus kalau memang dia tidak ada kelebihan makanan pokok pada malam itu. Dan itu pun bentuk beras. Kalaupun uang pun nanti ada ya ulama yang bolehkan diuangkan. Ada lagi ya? Oke, cukup 1 Hana, tinggal 1 Putra. Silahkan langsung saja di.
Saya Ya. mau nanya lagi. Boleh. Loh, ya mana? Siapa? Iya, Kira. Ya, Silakan. kan tadi kan zakat mal kan harus balik dulu baru boleh bayar zakat mal. Kalau zakat fitrah kalau belum balik boleh. Iya, kalau zakat fitrah itu bedanya. Ya. Kalau zakat fitrah itu baru lahir saja adik kita. Itu kalau memang bapak kita mampu, ada kelebihan makanan pokok atau kelebihan rezeki, maka wajib dizakatkan. Baru lahir adiknya itu. Jadi balik ataupun belum balik, itu wajib dizakatkan. Zakat fitrah. Selama konteks tadi apa, Mam? Mampu orang tua kita. Dan sedikit saja kan, hanya 2,5 kilogram beras. Sedikit saja itu. Kalau diuangkan paling 35 lah atau 25 ya kan, harga berasnya murah saja, enggak banyak juga ya. Jadi biar baru lahir adiknya itu wajib zakat. Gitu ya. Saya ada pertanyaan lagi Ustadz. Ya. Nah, kalau misalnya kita belum punya uang tabungan sendiri kayak atau apa, kan biasanya orang tua kita yang bayarkan zakat fitrah kita. Kalau misalnya kita bantuin teman misalnya atau kerabat kayak gitu untuk zakat fitrah bisa nggak? Maksudnya mereka juga bayar gitu loh, tapi kita yang bantuin. Kita yang bayarkan gitu. Iya. Oh, bisa iya. nggak? Kalau kita ikhlas saja. Ya, dalam konteks ini kita perhatikan dulu kewajiban zakatul fitrah itu perorangan. Dalam konteks ini, tajibu Rasulullah SAW mewajibkan yujibu zakatul fitri so'an min tamrin wa so'an min burrin wa ghairi dzalik. Rasul itu mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan, satu sok, satu gantang maksudnya, kurma maupun gandum. Tapi kita Indonesia dikiaskan dengan makanan pokok yaitu beras. Itu bagi setiap kepala keluarga. Ya. Adapun misalkan ada teman kita yang tidak mampu, kita bantu dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu dalam konteks ini maka pahalanya nanti ta'awun saja, bantuan sebagai pahala sodakoh. Namun dia sendiri kalau memang dia tidak wajib zakat. Kalau dia tidak punya tidak punya kelebihan makanan pokok pada malam itu, maka dia tidak wajib zakat. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, kalau memang dia tidak mampu tidak masalah. Tapi kalau kita bantu, berarti konteks kita bantu itu dapat pahala. Tapi kita membantu orang, pahalanya membantu orang atas nama sedekah kah, hadiah kah, percuma atau pemberian secara cuma-cuma atau sedekah seperti itu. Bisa saja kalau mau silahkan gitu kalau punya kelebihan. Ya. Ada lagi? Terus ada lagi Ustadz, kalau misalnya kan gini, ada muzaki, dia bayar zakat fitrah, terus baru ada seorang mustahik yang menerima zakatnya muzaki itu. Nah terus jadi si mustahik ini dia cuma menyimpan aja harta yang diberikan, zakat yang diberikan sama muzaki sampai tahun depan, dan dia tidak ada penghasilan apapun sampai tahun depan. Dia cuma menyimpan yang harta itu aja. Terus kalau misalnya mustahiknya itu juga mau zakat, boleh nggak Ustadz? Ya. Maksudnya dikeluarkan lagi zakat yang habis muzaki tahun lalunya itu sudah berikan. Iya. Ini konteksnya bentuk uang ya, diuangkan kayaknya. Kalau beras kayaknya langsung habis dimakan. Ya, kalau bentuknya yang jelas setelah muzaki mengeluarkan zakat, itu hak kepemilikan itu 100% ke mustahik. Ya, mau diapakan oleh mustahik terserah, mau disimpan, mau dijual, jangan jual ya. Mau dimakan lah intinya. Nah, kalau dia seperti itu ya nggak ada larangan gitu ya. Kalau dia pakai untuk zakat tahun depan nggak apa-apa, pakai aja. Ya, nggak ada aturan tentang hal itu. Nah. Mungkin Ramzi itu ada membuka moodnya tadi. Mau bertanya kah Ramzi? Tidak Ustaz. Oh ya, oke. Yang lain? Putri? Oke. Gendis Khalila? Kelas 88? Enggak Ustaz. Enggak ya, oke lah. Mungkin demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas segala
partisipasi, perhatian semuanya. Ini subhanallah Bapak senang sekali hari ini, banyak sekali wajah-wajah soleh-solehah yang Bapak temui selama beberapa kali pertemuan tidak pernah, hanya via WA. Itu pun sebagian yang baca. Ya, jadi alhamdulillah hari ini Bapak sangat bahagia. Kemudian ini saya mau, kalian diam dulu ya, jangan live. Saya mau ambil muka kalian ini. Jadi laporan di kepala madrasah bahwa hari ini saya ngajar 12 kelas. Bahkan kelas Ustaz Rifai juga ini. Ya, Ustaz? Belum? Oh ya, 12 kelas. Bahkan yang belum hidup videonya, ada yang sudah punya istri. Maksudnya gondrong anunya nih, kepalanya, rambutnya. Oh, berarti sudah berkeluarga kan? Bintang Ustaz. Bintang Ustaz 83. Iya, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah. Gondrong yang soleh ya. Karena kalian punya soleh. Oke, terus ini saya masih ambil foto kalian ya, masih dia. Jadi jangan meninggalkan dunia yang fana ini dulu sebelum kalian sesi absen. Ya? Ya? Gak apa-apa, jangan hidup aja di hostnya. Oke. Masih ada yang belum hidupkan kameranya, hidupkan biar ini sekaligus absen. Masuklah mukanya nah. Panjang-panjang rambut semuanya anak-anak. Masya Allah, sebagian aja. Ya, stop ya, saya ambil. 1, senyum. 1, 2, 3. Ntar masih tinggal berapa slide ini? Baru 5 slide saya ambil. Nggak ada yang secara langsung ya? Nggak ada ya? Itu. Oke. Ini nggak pakai ya? Nggak pakai kamera deh. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti silakan kalian, kita lanjutkan nanti materi berikutnya. Mungkin nggak via Zoom, tapi via WA atau e-learning dan seterusnya. Bapak akhiri, kita berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, niat kita, apa yang dihajatkan oleh kedua orang tua kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terhindar dari segala macam penyakit, bala, dan mudah-mudahan kita nanti saatnya bertemu lagi seperti biasa di madrasah tanpa ada kendala sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan bisa live dari apa? Dari Zoom-nya. Bisa meninggalkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa yang terbayang saat disebut kata madrasah? Sebagian orang punya kesan bahwa madrasah identik dengan bangunan kuno, anak-anak lusuh, hanya belajar agama, tidak bisa. Saya pamit dulu ya, Ustaz. Lulusan madrasah identik jadi ustaz, guru ngaji, atau pegawai lingkungan. Orang tua yang mengharapkan anak. Yo, salam warahmatullahi. Silakan, bisa meninggalkan dunia fana ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya. Salam. Favorit. Betulkah demikian? Ya, silakan bisa meninggalkan. Ampal ya, silakan.
Jauh sebelum ada pendidikan Mardini. formal, madrasah sudah jadi model pendidikan yang dijalankan berabad-abad. Jauh sebelum UNESCO menggaungkan konsep lifelong learning Rekod. atau education Sudah nggak tadi ya? for Tak cek dulu. sustainable development, madrasah sudah memulainya. Madrasah menjadi tempat belajar bagi Ada. semua jenjang usia. Raudatul Atfal untuk tingkat TK, Iya. Madrasah Ibtidaiyah untuk tingkat SD, Madrasah Sanawiyah untuk tingkat SMP, dan Nofar Aliyah masih untuk setia tingkat ini Nofar. SMA. Berapa orang masih? Berijazah yang diakui Silakan, negara Bapak, ya. dan bisa Kalian melanjutkan belajar setelah pendidikan ini ya, pelajaran apa? Silakan Seiring dilanjutkan. perkembangan zaman, madrasah terus berinovasi. Kini madrasah mulai dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk mengatasi kelangkaan ulama, dibuatlah madrasah keagamaan. Untuk mencetak ahli sains, dibuatlah madrasah insan cendekia. Dan untuk menjawab tantangan dunia industri, usaha, dan perbankan, dibuatlah madrasah vokasional. Singkatnya, madrasah adalah sekolah formal dengan berbagai keistimewaan. Tak hanya melatih skill, tapi juga membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang santun dan menghargai keragaman. Dengan dukungan negara, masyarakat, dan swasta, sekitar 76.000 madrasah akan direvitalisasi. Bangunan diperbaiki, sumber daya dilatih, pengelolaan ditingkatkan, menjadi lembaga pendidikan yang menjadi mesin perubahan. Tak ada lagi kesan